Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar gambar 3 dimensi pada AutoCAD. Jadi sebelum kita memulai menggambar bentuk 3 dimensi pada AutoCAD, perlu dipahami dulu beberapa hal yang menjadi dasar ketika kita akan membuat objek 3 dimensi atau ketika kita akan bekerja pada AutoCAD 3 dimensi. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, view. Nanti kita akan membahas bagaimana view pada AutoCAD 3 dimensi. Kemudian yang kedua adalah tentang visual style. Jadi nanti seperti apa penampilan objek 3 dimensi pada AutoCAD. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang orbit, zoom, dan pan pada AutoCAD 3 dimensi. Yang pertama, saya akan membahas tentang view. View itu adalah fasilitas pada AutoCAD 3 dimensi yang digunakan untuk mengubah-ubah tampilan objek 3 dimensi. Cara untuk mengakses perintah ini adalah dengan klik Home pada menu bar ini. Kemudian kita lihat di sini ada kelompok toolbar view. Ini ada kebetulan sekarang yang tampil adalah SV Isometric. Ini adalah kelompok toolbar view. Klik panah putih ke bawah ini. Maka akan muncul tampilan seperti yang terlihat pada layar. Di sini adalah beberapa perintah atau beberapa tampilan yang bisa dipilih ketika kita bekerja dengan AutoCAD 3 dimensi. Yaitu ada tampilan top, itu artinya objek 3 dimensi nanti akan terlihat dari atas. Kemudian ada bottom, itu dari bawah, left dari kiri, right dari kanan, dan selanjutnya ini ada SV isometric atau southwest isometric, southeast, northeast, dan northwest. Nah, untuk melihat perbedaannya, akan saya coba klik ini satu atau beberapa ya. Misalnya ini SV isometric, ini defaultnya, atau tadi yang sudah tampil adalah SV isometric. Sekarang saya coba klik SE isometric. Nah, tampilan objek akan berputar sesuai yang dipilih. Kemudian misalnya saya klik NW isometric, dia akan berputar lagi. Dan misalnya saya klik top, dia akan terlihat tampilannya seperti ini. Selain beberapa tampilan yang ada di sini, kita bisa merubah tampilan objek pada sudut yang kita kehendaki. Caranya adalah dengan klik VP atau ketik VP. Ini ya, viewpoint, kemudian tekan enter. Atau tadi begitu muncul tulisannya diklik saja. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Viewpoint preset. Yang sebelah kiri ini terlihat ya, ada sudut 0, kemudian berputar berlawanan arah jarum jam 45, 90 dan seterusnya sampai ketika kembali ke sini lagi 360 derajat. Ini adalah tampilan pada arah horizontal. Jadi sudut pandang pada arah horizontal. Ini bisa dirubah. Cara merubahnya bisa kita klik saja di sini. Bisa Anda lihat. Ini berubah. Misalnya di sini, misalnya di sini. Atau bisa juga dengan ketikan angka di sini. Misalnya saya akan pilih 210. Nah, ini 210. Kemudian yang sebelah kanan, ini adalah sudut pandang pada arah vertikal. Jadi tinggi rendahnya posisi
kita melihat apabila itu benar-benar kita melihat objek nyata. Ini juga bisa diubah dengan cara yang sama. Bisa klik ini untuk merubah arahnya. Atau bisa juga diklik di sini. Misalnya ini saya ganti 25. Oke. Kalau sudah, klik OK. Kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, ini adalah tampilannya. Selanjutnya saya akan bahas tentang visual style. Jadi, visual style itu digunakan untuk melihat atau mengubah tampilan objek 3 dimensi, nanti akan terlihat seperti apa. Perintah visual style ini bisa dicari dengan klik menu bar home ini, kemudian pada kelompok toolbar view di sini. Di sini kebetulan terlihatnya 2D wireframe, ada panah ke bawah, klik saja. Nah, di sini ada 1, 2, 10 tampilan yang bisa kita lihat apabila kita pilih untuk menampilkan objek 3 dimensi. Yang pertama ini 2D atau 2D wireframe, tampilannya seperti yang tampak pada layar. Kemudian misalnya saya klik konseptual ini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Saya coba satu-satu, kemudian ini ada hidden. Bisa terlihat di sini. Garis-garis yang ada di belakang objek, bukan pas di depan pandangan kita, dia akan tidak terlihat. Kemudian ada lagi visual style realistic. Jadi akan terlihat mendekati realistik. Ini kebetulan objek 3 dimensinya sudah saya beri material. Jadi ketika kita klik visual style realistik, material itu akan tampak. Kemudian saya coba lagi yang lain, shaded. Akan terlihat seperti ini. Yang ini akan terlihat seperti ini. Kemudian shades of gray. Ada lagi sketchy. Jadi objek akan terlihat seperti gambar sketsa manual ya. Kemudian ada wireframe. Kemudian ada X-ray. Nah, jadi itu tadi fungsi visual style pada AutoCAD 3 dimensi. Selanjutnya akan kita bahas tentang prinsip-prinsip gambar 3 dimensi, yaitu tentang orbit, zoom, dan pan. Itu perintah-perintah itu bisa ditemukan di sini. Ini namanya kelompok toolbar navigation bar. Itu bisa dimunculkan apabila mungkin pada layar belum terlihat seperti ini. Ini bisa dimunculkan dengan klik view. Kemudian di sini ada pilihan navigation bar. Misalnya ini saya klik, ini kan aktif ya, warnanya menjadi lebih biru. Ini saya klik, dia akan hilang. Kemudian kalau ini saya klik, saya aktifkan, dia akan muncul lagi. Dan di sebelahnya ini ada view cube. Misalnya ini saya klik. Nah, ini akan muncul. Jadi ini juga fasilitas untuk melihat tampilan objek 3D dari berbagai sudut. Jadi salah satu perintah dengan cara lain untuk melakukan perubahan view. Kemudian di sebelahnya lagi ada UGS icon. Ini kalau saya klik, jadi ini UGS iconnya akan hilang. Kalau ini diaktifkan, dia akan muncul. Nah, itu tadi untuk memunculkan ataupun menghilangkan tampilan ini navigation bar. Selanjutnya, saya akan mulai dengan orbit. Ini adalah perintah orbit ya. Kalau saya klik panah ke bawah, ini ada beberapa pilihan, orbit,
free orbit dan continuous orbit. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Yang pertama ini ada pilihan orbit, ini tercentang, berarti yang aktif adalah pilihan orbit. Saya klik di sini, orbit. Maaf. Saya klik orbit. Nah, bisa dilihat pointer mouse ini akan berubah bentuk. Saya klik pada layar, klik kiri mouse ya. Kemudian sambil ditekan, jadi jangan dilepas. Bisa digerak-gerakkan untuk mendapatkan tampilan yang diinginkan. Kalau sudah, dilepas, klik mouse kirinya, klik kiri mouse maksud saya. Nah, kita putar lagi. Jadi ketika memutar, klik kiri mouse harus tetap ditahan. Untuk mengakhiri, klik kanan, exit, atau cukup tekan enter. Kemudian yang berikutnya, ini ada pilihan free orbit. Coba saya aktifkan. Nah, bentuknya akan berubah seperti ini, pointer mouse-nya. Dan akan muncul tanda seperti ini. Ini saya klik kiri, kemudian saya gerakkan. Nah, dia akan bergerak dengan pola seperti yang terlihat pada layar. Untuk mengakhiri, ini kita lepas, kemudian bisa langsung tekan enter pada keyboard. Yang ketiga, continuous orbit. Saya klik, kemudian bisa dilihat pointer mouse-nya berubah menjadi seperti ini, kemudian saya klik. Saya gerakkan. Ketika saya lepas kliknya, dia akan tetap bergerak. Untuk mengakhiri, klik lagi, kemudian tekan enter. Nah, itu tadi adalah beberapa perintah orbit yang bisa dilakukan pada objek 3 dimensi. Jadi fungsinya untuk memutar objek ya. Kemudian ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Tampilan objek 3 dimensi ini masih dalam bentuk isometrik. Tampilan isometrik ini artinya bahwa objek 3 dimensi itu garis-garis ini ya, garis-garis ini posisinya sejajar. Jadi ketika garis-garis yang sejajar ini saya tarik sampai ke sepanjang apapun, dia tidak akan bertemu pada satu titik. Padahal ketika kita membuat gambar 3 dimensi, itu tampilannya adalah perspektif ya. Seperti ada satu titik hilang. Semakin menjauh, garis yang sejajar itu akan hilang pada satu titik. Nah, untuk merubah tampilan ini dari isometrik menjadi perspektif, itu caranya dengan klik orbit, terserah orbit apa saja ya. Misalnya saya klik free orbit. Setelah muncul tanda seperti ini dan pointer mouse-nya sudah berubah, klik kanan mouse, kemudian ini diubah menjadi perspektif. Saya coba perspektif. Nah, bisa dilihat ini apabila ditarik, dia nanti akan ketemu pada satu titik hilang. Untuk merubah menjadi isometri lagi, ini klik kanan, kemudian klik paralel. Selanjutnya akan kita bahas tentang zoom. Fasilitas zoom juga terdapat pada ini navigation bar. Ini adalah notasi zoom. Apabila saya klik panah ke bawah, ini akan muncul berbagai macam zoom. Ada zoom extend, zoom window, zoom previous, zoom real time, zoom all, zoom dynamic, zoom scale, dan seterusnya sampai zoom out. Untuk fasilitas zoom ini, saya tidak akan jelaskan satu demi satu. Silahkan dicoba-coba, kemudian silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain dengan klik pada navigation bar, itu perintah-perintah tadi juga bisa
diakses melalui command line dengan mengetikkan perintah yang akan dilakukan. Misalnya kita mau mengakses perintah zoom, berarti cukup ketik zoom, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah muncul pilihan. Silakan dipilih salah satu. Boleh langsung klik di sini untuk memilih. Bisa dilihat pointer mouse-nya ini berubah menjadi tanda tangan ya, tanda gambar tangan maksud saya. Atau bisa juga ketikkan di sini yang tercetak huruf besar. Ini adalah perintahnya. Misalnya saya klik zoom dinamik ya, misalnya saya pilih dinamik, berarti ini huruf besarnya D. Silakan diketikkan huruf D. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Kemudian tekan enter. Nah, demikian juga untuk perintah yang lain, baik orbit maupun pan, itu bisa dengan ketikkan pada command line. Untuk perintah pan itu sama dengan ketika kita menggambar objek 2 dimensi. Ini notasinya ya. Saya klik sampai pointer mouse berubah menjadi gambar tangan. Kemudian klik kiri mouse dan di-drag. Nah, ini untuk menggeser gambar atau objek yang sudah dibuat tadi ke posisi yang dikehendaki. Untuk mengakhirinya tekan enter atau klik kanan exit. Demikian tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk bahasan prinsip-prinsip dasar gambar 3 dimensi pada AutoCAD. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.